Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Marilah kajian kita pada sore hari ini kita buka, kita awali dengan memperbaharui syahadat kita dan dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Kita awali dengan bacaan ta'awudz lebih dahulu. Kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengawali kajian kita pada sore hari ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah terlebih dahulu kita sampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu lafal kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mesti harus mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salah satu di antaranya adalah ketika kita diberi bekal sehat dan panjang umur. Alhamdulillah sore hari ini karena Allah masih memanjangkan umur kita dan masih melengkapi nikmat dengan sehat, kita dapat hadir di kajian jelang futur ini. Insya Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, kajian kita ini bersambung serial. Entah sudah sampai pada seri yang keberapa. Pada kesempatan ini masih saya akan sampaikan, yaitu berkenaan dengan
bulan Ramadan yang memang merupakan bulan yang super istimewa ketika kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Banyaknya keistimewaan bulan Ramadan ini membuat umat Islam, orang-orang yang beriman, merasakan betapa nikmatnya menjalani ibadah. Meskipun sore ini suasana agak teduh, gerimis dan dingin, tapi saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian justru semakin khusyuk. Di tempat-tempat yang lain juga sama, insya Allah. Karena benar-benar merasakan betapa damai, betapa tentram, nikmat sekali ketika kita menjalankan ibadah ini. Di bulan Ramadan ini umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, untuk banyak-banyak beribadah, untuk melakukan berbagai hal yang mengandung kebaikan-kebaikan, baik dalam konsep hukum hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, maupun berbuat baik yang terkait dengan hablum minanas, hubungan di antara sesama manusia. Seperti di tempat kita ini adanya gerakan untuk mengumpulkan dana sosial yang dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir, utamanya di Pantura, daerah Demak dan sekitarnya. Ini adalah salah satu bagian dari amal kebaikan yang kita lakukan terkait dengan hablum minanas. Tidak hanya hablum minallah dan hablum minanas, lengkapnya adalah kita juga senantiasa berbuat kebaikan, hubungannya antara kita dengan alam semesta, yaitu hablum minal alam. Bagaimana alam semesta ini kita jaga, kita rawat, kita pelihara, jangan sampai kita membuat kerusakan yang akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan berbagai macam bencana alam. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Nah, di Ramadan ini alhamdulillah ketiga-tiganya dapat kita laksanakan dengan penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, beberapa hal yang menjadikan superioritas, menjadikan istimewanya bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya yang telah saya jelaskan. Di antaranya adalah bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Kemudian di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Bulan Ramadan juga merupakan syahrul maghfirah, bulan di mana Allah memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul mubarak, ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satunya karena di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar, di mana ketika hamba Allah menjalankan ibadah bersamaan dengan Allah menurunkan Lailatul Qadar,
maka ibadah hamba tersebut nilai kebaikannya lebih baik dari orang yang menjalankan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Ini hanya di bulan Ramadan Lailatul Qadar ini diturunkan. Kemudian juga bulan Ramadan ketika di dalamnya umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa, ternyata puasa ini juga merupakan satu dari 5 rukun Islam. Kemudian juga barang siapa yang memberikan makan atau minum untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka kepadanya akan mendapatkan ganjaran pahala kebaikan sebagaimana puasanya orang yang diberi berbuka itu. Nah, seperti sore hari ini yang mendapatkan jadwal futur siapa ya? Pak Marno sama Bu Umi. Masya Allah, andaikan yang hadir di masjid ini 75 orang, maka Bu Umi mendapatkan pahala puasa dari 75 orang yang berpuasa ini. Demikian pula dengan Pak Marno, yang itu sedikit pun tidak mengurangi ganjaran pahala kebaikan orang yang berpuasa. Ganjarannya Bu Umi ranjur kelong, masih tetap utuh, bahkan mendapatkan tambahan 70 ganjaran orang-orang yang diberi futur untuk membatalkan puasa. Ini Masya Allah, betul-betul superioritas bahasa saya, merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa, sehingga orang-orang Islam, kaum muslimin mukminin, jauh hari sebelum Ramadan itu hadir sudah mengeluh-elukan, sudah merindukan kapan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan berdoa agar benar-benar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan menambahkan satu kajian terkait dengan superioritasnya bulan Ramadan ini, di mana ada salah satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Yang menanya siapa Bapak Ibu? Tentu adalah sahabat Rasul. Pertanyaannya demikian: sedekah apakah yang paling mulia, wahai Rasulullah? Kan ada berbagai macam sedekah. Sedekah itu artinya berbagi sebagian rezeki yang dimiliki diberikan kepada orang lain. Ditanyakan oleh sahabat, sedekah apa yang paling mulia? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tidak dijelaskan jenis sedekahnya, pokoknya apa saja yang disedekahkan, disedekahkan di bulan Ramadan, maka itu merupakan sedekah yang paling mulia. Dalam hadis yang lain,
begitu mulianya orang yang bersedekah di dalam bulan Ramadan, ya, sampai-sampai kita kan mengenal Rasulullah itu dikenal sebagai sosok dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu orang yang suka berderma. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah orang yang di dalam hidupnya itu berorientasi untuk senantiasa memperoleh pahala. Yang dipikir ini mencari pahala sehingga dikatakan sebagai pahlawan. Jadinya pahlawan. Nah, kalau dermawan itu orang yang suka berderma, ya, dua rezeki baik di kala sempit terlebih di kala lapang, dia itu suka itu senang meleh, senang berbagi kepada orang lain. Itu namanya dermawan. Nah, Rasulullah ini sosok orang yang tidak hanya dermawan, tapi paling dermawan. Nah, ini paling itu kan orang yang nomor 1. Paling dermawan itu seorang nomor tandingan. Jadi senang sekali berbagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Nah, di dalam bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu luar biasa. Tidak seperti hari-hari biasanya. Kesehariannya sudah dermawan, bahkan dikenal paling dermawan. Di bulan Ramadan jauh lebih dermawan lagi. Sampai-sampai dikabarkan, ya, manakala dimisalkan, digambarkan kedermawanan Rasulullah itu bagaikan angin yang bertiup kencang, ya, melebihi bertiupnya angin kencang. Coba semuanya terus seperti itu. Ini Masya Allah. Tentu itu menjadikan teladan bagi kita sekalian. Nah, ini adalah dasar hadisnya, bapak-bapak dan hadirin sekalian, yaitu hadis riwayat hadis riwayat Tirmidzi. Lafal hadisnya berbunyi demikian: karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Maaf, ini riwayat Muslim, ya, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di dalam bulan Ramadan. Tengok, jamnya itu jam 17:47, ya. Surabaya. Belum. Masih 50. Masih berapa menit? 5 menit. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersama-sama meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita tingkatkan kedermawanan kita sekalian. Kalau setiap hari ada kaleng beredar, alhamdulillah kita belajar dermawan. Esok yang isi kaleng,
sore ya ngisi kaleng. Orang kentong ben iso kaya ene nyoto Rasulullah duwite 100.000 dijolke recehan sing 2.000. Kalenge esuk lung 2.000, sore ya 2.000. Nah, lah nek 100.000 kan wis nyukupi kanggo kepentingan berapa? 25 hari. Kurang kok ditambahi dilaleh golek isik 2.000 kok malah kleru ana sik 5.000. Kadang-kadang iki dina Minggu pengajian nek ABN ya sik 2.000 dibesek nang dompet sing dituntut sik 5.000 atau sing 10.000. Itu kita berlatih menjadi orang yang dermawan. Diusahakan seperti itu. Syukur 5.000 tiap kali, syukur 10.000 ya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Terpenting diniatkan dengan tulus dan ikhlas. Bener-bener aku nyontoh Rasulullah ben kaya angin leberso. Ini nih yang menjadi stressing saya. Setiap kali ada kesempatan, besok ada peduli bu apa, itu plastik bungkusnya sudah disediakan di sebelahnya Pak Trimo. Monggo rame-rame di antara kita, ojo ngasih ono sing kliwatan. Orang melu nyangking bisa 1, bisa 2, monggo sesuai dengan kesanggupan masing-masing. 5 tentu lebih utama, 10 tentu lebih baik. Kan seperti itu. Ning minimal ya ora ketung siji, aja nganti ana sing keteteran. Masalahnya kan sedekah itu fisarok maupun wadoro, baik di kala sempit maupun terutama di kala lapang. Saya kira demikian saja Ibu dan Bapak sekalian kajian kita sore hari ini. Insya Allah apa-apa yang sudah kita lakukan, baik itu ibadah mahdoh hubungan kita dengan Allah, kemudian ibadah kita yang hubungan dengan sama manusia, maupun hablum minal alam, ibadah kita yang terkait dengan alam semesta, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tambahnya kebaikan bagi kita sekalian. Dan janji Allah ini bulan Ramadan, kita yakin insya Allah berapapun pahalanya kita tidak pernah mengerti, yang jelas dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.